Syekh Siti Jenar merupakan sosok yang menjadi kontroversi karena pemikirannya yang dianggap menyesatkan umat oleh para wali penyebar agama Islam di Nusantara pada zaman itu. Dalam banyak referensi nama dari Syekh Siti Jenar, banyak sekali julukannya, yaitu sampai 16 julukan yang melekat pada tokoh sufi ini. Makna dari Syekh Siti Jenar sendiri adalah tanah merah, dan nama asli Syekh Siti Jenar yaitu Sayyid Hasan atau Ali Al-Husaini, yang nantinya pada saat dewasa bernama Sayyid Abdul Jalil. Beliau juga dikenal sebagai Sunan Jepara, Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Brit, Hasan Ali, dan Siti Jenar. Syekh Siti Jenar lahir di Persia atau Iran pada tahun 1404 Masehi. Beliau masih dipercaya keturunan Nabi Muhammad SAW dari keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Jejak kecil Syekh Siti Jenar berguru kepada ayahnya, yaitu Sayyid Salih, bidang Al-Quran dan tafsirnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah hafal Al-Quran, dan pada usia 17 tahun, dia bersama ayahnya berdagang dan berdakwah di Malaka. Kemudian ayahnya diangkat sebagai mufti oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Pada tahun 1424 Masehi terjadi perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah, sekaligus pergantian mufti baru kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Lalu pada akhir tahun 1425 Masehi, Sayyid Salih bersama anak dan istrinya pindah ke Cirebon dan bertemu dengan sepupunya, yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad, yang mempunyai kedudukan sebagai mursyid Tarekoh dari sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasihat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi mengajarkan ilmu makrifatullah pada Syekh Siti Jenar yang usianya pada saat itu sekitar 20 tahun. Kitab yang dipelajari Syekh Siti Jenar muda kepada Sayyid Kahfi adalah kitab Fusudul Hikam karya Ibnu Arabi, kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, dan masih banyak lainnya. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Syekh Siti Jenar belajar kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafat guru Syekh Siti Jenar yaitu Sayyid Al-Kahfi, Syekh Siti Jenar menggantikannya sebagai mursyid Tariqah Al-Mutabarah sanad dari Utsman bin Affan dengan banyak murid yang belajar kepadanya. Kesalahan sejarah yang menjadi fitnah bagi Syekh Siti Jenar adalah: 1. Menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini tentu sangat bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat tentang hal itu. Dalam sebuah naskah klasik yang berbunyi, adapun diceritakan kalau Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata dan bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Kedua, ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang dikenal sebagai ajaran sesat. Cak Nun pernah berkata, sebenarnya bukan ajaran yang sesat, tetapi pemikiran kita yang tidak sampai pada pemikiran tersebut karena tingkat makom yang berbeda. Dari hal inilah para wali songo tidak setuju kepada Syekh Siti Jenar karena mengajarkan ilmu makrifat yang tidak bisa dikonsumsi oleh sembarang orang, karena bisa menimbulkan salah tafsir terhadap ajaran tersebut, sehingga bisa merusak penyebaran agama Islam di Nusantara pada saat itu. Ketiga, dalam beberapa buku
diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, "Saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan salat sunnah dilakukan lebih dari manusia biasa." Keempat, meninggalnya Syekh Siti Jenar dengan hukuman mati oleh para wali songo merupakan cerita fiktif yang ditambahi agar menjadi dahsyat dan menarik ceritanya. Karena tidak ada referensi yang primer atau kuat yang menyebut hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar. Berdasarkan riwayat para habaib ulama kiai mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar wafat di pengimaman Masjid Agung Cirebon dalam keadaan bersujud pada waktu melaksanakan sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Tidaklah mungkin 9 wali Allah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh wali Allah dari keturunan yang sama. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia yaitu Az-Zumardi Azra adalah upaya Belanda dalam memecah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dan Syiah, antara ulama syariat dan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklarifikasi hal ini dalam politik Divide et Impera, yaitu politik pecah belah dengan 3 kelas, yaitu kelas santri yang diidentikan dengan 9 wali, kelas priai yang diidentikan dengan Raden Fatah dan Kesultanan Demak, dan kelas abangan yang diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam memahami sejarah secara penuh, bukan hanya secara setengah-setengah hingga tidak akan menimbulkan perpecahan antara umat Islam.